Hai saudaraku yang terkasih, Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik hari ini Rabu tanggal 14 Juni. Dan saya ingin mengajak Anda untuk menggali pesan dari Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tahukah Anda, kekuatan seorang Paulus dan juga tentu para rasul yang lain ketika mereka mulai mewartakan Injil bukan dari diri mereka sendiri. Paulus mengalami banyak sekali situasi yang sulit. Ia banyak mengalami juga bahaya di dalam karyanya. Dia sering kali mengalami disiksa dan dianiaya, bahkan mau dibunuh. Dia juga mengalami dalam perjalanannya sempat terkatung-katung di tengah lautan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengalami apa yang disebut sebagai lapar. Dia juga mengalami apa yang namanya kemiskinan dan harus berjuang, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Tetapi satu hal yang membuat Paulus bahagia dengan karyanya dan sangat menikmati dengan apa yang dilakukan dalam karya pewartaannya, bahwa semua yang dia lakukan ini semata-mata kekuatannya bukan dari dia sendiri, bukan dari dalam dirinya sendiri. Paulus menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa pengalaman salib ketika mewartakan Injil maupun juga pengalaman sukacita dan keberhasilannya di dalam mewartakan Injil, semuanya adalah karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sehingga dalam suratnya hari ini, Paulus mengatakan ini, dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita membawa refleksi Paulus ini dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudariku yang terkasih, kita kemudian diingatkan kembali, entah itu pekerjaan yang kita geluti setiap hari, entah itu pelayanan yang kita lakukan dalam kapasitas kita atau karena talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, dan menurut kerelaan hati kita, kita memberikan diri. Semuanya mendatangkan sukacita, bahkan ketika Anda mengalami juga tantangan dan kesulitan, karena Anda sadar untuk apa Anda berkarya, untuk apa Anda bekerja, dan kekuatan mana yang menopang Anda. Dan ini sangat penting. Kalau orang punya motivasi yang jelas, dia tahu untuk apa dia berlelah-lelah. Sehingga bagi dia bersungut-sungut, mengeluh adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Sebab itu akan membuat kekuatan energi negatif bisa menguasai diri seseorang. Tetapi kalau orang belajar untuk selalu melihat dalam kacamata yang positif, oke, saya melakukan ini semua karena ada nilai. Ada nilai, ada kebaikan yang sedang saya perjuangkan, dan saya tahu itu semua lahir dari iman saya. Saya percaya kepada Yesus. Saya sebagai seorang pengikut Yesus mau mewartakan kebaikan melalui apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya. Saya tekun, saya disiplin, saya jujur, saya penuh sukacita, saya penuh dengan keramah tamahan. Bukankah itu semua juga menunjukkan kualitas hidup kita sendiri sebagai pengikut-pengikut Yesus? Dan yang paling penting adalah bahwa kita membawa dalam kesadaran kita, di balik kehidupan saya ini, di dalam diri saya, ada kekuatan Allah yang bekerja dan menopang saya. Dan kesadaran ini pertama menjadi kekuatan pada saat kita mengalami situasi yang sulit. Kita tahu kita punya pertolongan dari Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita berhasil, kita tidak jatuh dalam kesombongan. Tidak bermegah atas kehebatan kita sendiri, melainkan kita belajar semakin mengagumi Allah di dalam karyanya, dalam kehidupan Anda dan saya. Maka saudaraku, mari belajar dari Rasul Paulus yang membuat kita akan semakin kuat, tapi juga semakin rendah hati. Sabda Allah telah diwartakan kepada kita, dan semoga terpenuhilah dalam hidup dan diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.